Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang SIMKA versi 2 yang sudah dirilis oleh Dignas. Di sini ada beberapa teman-teman yang masih kebingungan cara penggunaannya. Untuk penggunaan di sini yang perlu kita siapkan terlebih dahulu adalah SIMKA versi 2-nya. Lalu di sini kita mengisi data, yaitu yang pertama ketika kita buka aplikasi akan muncul pengisian untuk nama KS dan NIP KS. Lalu pengurus barang di sini bisa diisikan operator asetnya atau yang mengurus sesuai dengan lembaganya masing-masing. Selanjutnya NIP OPS jika ada, jika tidak ada cukup dikosongi. Jadi di sini untuk pengisiannya kita masukkan sesuai dengan lembaganya masing-masing. Setelah kita masukkan semua data di sini, baru kita klik input. Setelah diklik input, baru kita masuk ke beranda ini ya, ke beranda, lalu kita klik RAPBS-AL. RAPBS-AL di sini kita untuk aplikasi yang baru mengisi di sini ada data KS dan pengurus barang lengkap. Oke. Itu hanya beberapa saat yang ada beberapa file yang akan muncul seperti itu sebagai pemberitahuan. Yang pertama, barusan kita sudah klik RAPBS-AL, kita siapkan RAPBS-AL-nya. Di sini yang kita siapkan adalah dalam format Excel-nya. Jika masih belum berbentuk Excel, silakan di-convert menjadi Excel. Kita pilih format Excel-nya. Untuk RAPBS ini kita sesuaikan dengan kebutuhan dinas. Misalnya dibutuhkan untuk yang awal, berarti kita menggunakan RAPBS yang awal. Jika dibutuhkan untuk yang perubahan atau rekon yang semester 2, berarti kita menggunakan yang perubahan. RAPBS-AL sudah. Sekarang kita masuk ke yang BKU. Kita isikan terlebih dahulu BKU umum. Di sini ada pilihan BKU-nya, bahan impornya hasil merger atau split. Kalau merger ini berupa beberapa bulan menjadi satu PDF lalu dijadikan satu Excel. Kalau yang split ini beberapa bulan dijadikan beberapa Excel. Jadi di sini sistemnya split. Contohnya yang di sini untuk yang saya gunakan sebagai bahan percobaan BKU-nya di sini split, jadi tidak berupa satu file. Jadi ada banyak file, maka di sini saya pilih no. Jadi kalau split itu yang kita pilih adalah foldernya. Pastikan di dalam folder tersebut hanya berisi BKU saja. Selain BKU kita buatkan folder yang lain. Kita pilih OK. Kita tunggu prosesnya. Di sini untuk BKU-nya sudah selesai. Untuk lama prosesnya ini tergantung dari jumlah file dan spesifikasi Office atau laptopnya ya. Jadi di sini berbeda-beda. Setelah BKU dimasukkan, kita lanjut ke BHM. BHM kita masukkan juga. Pilihannya sama, menggunakan merger atau split. Jadi kita cek BHM-nya menggunakan metode apa. Di sini ada dua, berarti menggunakan split. Kita pilih no. Kita pilih foldernya BHM, lalu kita OK. Oke, selanjutnya di sini BHM sudah selesai, kita OK. Berikutnya berarti kita tinggal BHP dan ROP. Kita pastikan untuk BHP-nya ini sudah disesuaikan juga ya. Kita cek terlebih dahulu. BHP kita cek dia menggunakan, di sini menggunakan sistem split ya. Jadi kita pilih no. BHP kita pilih.
Keuntungan dari penggunaan BHP di sini kemungkinan untuk pergerakan tabelnya lebih minim. Jadi disarankan menggunakan yang split. Tetapi kalau mau mencoba yang merger diperbolehkan juga. Yang penting nanti kita ketika klik proses itu terbaca semua datanya. Jika mengalami kegagalan proses, maka teman-teman bisa menggunakan sistem split. Impor BHP selesai. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk ROP. Ini untuk yang V2, ini ada ROP, realisasi objek belanja. Realisasi objek belanja seperti yang sudah kita pernah setor kemarinnya, itu ada di permintaan dinas. Permintaan dinas di bulan September ya. Di bulan September, 13 September itu ada permintaan realisasi. Jadi disesuaikan dengan yang permintaan tersebut. Berikutnya di sini kita pilih Excel realisasinya. Sudah sukses, oke. Kita tunggu prosesnya. Impor sukses, oke. Selanjutnya setelah kita menyelesaikan di bagian beranda, kalau kita mengeklik info di sini masih ada beberapa yang harus kita cek seperti ini ya. RKS-nya sudah cocok, RKS oke, hubungi admin. Nah, di sini kita cek juga. Di sini masih kosong-kosong ya di sini. Nah, jadi untuk memunculkan ini kita harus mengeklik yang ini. Ini banyak yang dilupakan teman-teman. Yang pertama cek RKS sudah sering kita gunakan, detail. Jadi ini digilir, silakan sambil mengecek kualitas data kita masing-masing ya. Nah, di sini bagian realisasi. Ini ada proses yang perlu kita lakukan. Jadi digilir terlebih dahulu. BHP realisasi, terus BHM realisasi, daftar BHP, daftar BHM. Ini kita masukkan semua. Untuk online-nya RMB atau RMP bisa kita masukkan menggunakan yang sudah kita pakai kemarinnya untuk RMB dan RMP-nya. Untuk yang V2 ini kita bisa menggunakan yang Januari sampai Desember. Tapi untuk mengecek yang semester 1 lebih baik kita menggunakan yang Januari sampai Juni. Nah, selesai dari realisasi ini kita proses semua, baru kita masuk ke aset tetap. Di aset tetap kita klik proses. Nah, di sini sudah berhasil ya. Jadi kita gilir seperti ini. Kesalahannya banyak di asistensi dan rekon itu tidak digilir. Jadi ketika diproses itu tidak bisa muncul loading seperti ini. Selanjutnya kita klik ekstra. Berarti di sini ekstranya kosong. Keep B di sini ada. Nah, tugasnya teman-teman di sini kita mengisi merek, tipe, bahan, nomor mesin. Di sini sesuai dengan kondisi barangnya. Jika ada nomor mesinnya kita masukkan, jika tidak ada kita menggunakan seperti tahun sebelumnya, menggunakan sistem urut. Tanggal perolehan ini harus kita isi. Jadi nanti kita mengisinya secara detail. Selanjutnya keep E. Ini keep B sudah, keep E. Di sini berisi buku. Jika di BHM-nya itu ada buku, maka di sini kita isi. Tugasnya teman-teman mulai dari judul, pencipta, bahan, ukuran itu diisi dan dirinci. Satu baris itu isinya satu buku. Jadi kalau ada 1000 baris maka kita masukkan 1000 buku. Untuk alat bantu aset tetap lainnya, keep E, perinciannya ini sudah pernah saya share ke teman-teman di koordinator. Itu sudah pernah kita gunakan untuk penggunaan BHM buku. Jadi itu namanya alat bantu buku ya. Bentuknya seperti ini, kertas bantu buku. Jadi tugasnya teman-teman nanti adalah mencari kelompok bukunya, mengisi beberapa detailnya,
Jadi untuk prosesnya nanti kita akan menyesuaikan. Contohnya di sini buku bahasa daerah ya, yang kelas 1 misalnya hanya ada satu, terus di sini ada kelas 3 itu 4 kuantitasnya ada 4. Nah, ketika kita proses di sini, kita klik terlebih dahulu, dan ketika kita proses, nah di sini untuk kelas 3 ada 4, maka di sini akan dipecah menjadi 4. Tugasnya teman-teman sudah dipermudah, tinggal blok untuk bukunya ini ya, judulnya kita kopikan ke SIMPOS-nya. Nah, untuk nama barangnya disesuaikan. Nama barang ini yang kita edit adalah kodenya. Jadi kita kopikan nanti yang muncul di sini, misalnya bahasa, kodenya bahasa ada 10 baris, maka kita kopikan 10 baris. Seperti itu ya. Setelah selesai dari 3 ekstra KIB B dan KIB E, baru kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke persediaan. Di persediaan kita proses juga. Ini juga beberapa tidak bisa diproses karena tadi ada yang lupa, asistensi dan rekonnya tidak dicoba semua, tidak diklik semua bagian realisasinya. Nah, untuk proses persediaan kita mengisi database-nya nanti untuk non KM dan KM ini kita sesuaikan dengan yang sebelumnya, tidak ada perubahan. Untuk disimpannya di sini simpan non KM dan simpan KM sebagai bahan untuk pengentrian ke si baper online-nya. Selanjutnya kita bisa mengecek di beranda ya. Setelah kita selesai semua prosesnya, baru kita ngecek di beranda lagi di bagian informasi. Maka di sini hasilnya ada beberapa yang berhasil bersih seperti ini ya. Di sini cocok dan di sini cocok serta di sini cocok. Dan untuk ngecek semester satunya kita tinggal klik semester 1, dan di sini tidak ada surplus defisit dan di sini juga tidak ada keterangan untuk SP3B-nya. Jadi ini sudah benar. Untuk kendala yang dialami teman-teman untuk masalah si baper entry-nya ini karena tidak memasukkan, tadi belum memasukkan RMB ya. RMB-nya belum kita masukkan. Mungkin itu saja ya untuk informasinya, perubahannya. Jadi di sini kita harus lebih hati-hati. Semoga ini ada manfaat baiknya. Jika ada salah, mohon maaf, dan jangan lupa di-share ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.